dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan sambil juga kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita mengenai iman, ya, tingkatan selanjutnya daripada yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampailah kita pada pembahasan di mana Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, fa'in ghaliba ala qalbihi ma'al imani ghalabatan. Jika kalbu seseorang, ya, kalbu ini identik dengan jiwa, ya. Jadi Bapak Ibu, para ulama tasawuf sepakat mengatakan jiwa kita manusia akan tetap hidup, ya, walaupun tidak lagi memiliki tempat berupa badan. Jadi yang akan binasa itu cuma badan kita manusia, yang akan kembali kelak kepada Allah dan juga berpindah-pindah hidupnya dari satu alam ke alam yang lain. Itu bukan badan kita, bukan jasad kita. Itu yang diyakini oleh para ulama kita. Jadi jiwa ini Bapak Ibu, kalau dia baik maka badan kita juga akan sehat, ya. Tapi kalau jiwa ini buruk, ya, bahkan dia juga bisa menyakiti badan kita. Coba lihat Bapak Ibu, perhatikan orang yang punya dendam, orang yang punya hasud kepada orang lain, bahkan badannya pun berdampak karena jiwanya memang tidak baik. Tapi orang yang baik sama semua orang, ya, akan berdampak juga dengan kesehatan fisiknya atau kesehatan jasmaninya. Maka qalbu dalam kitab-kitab tasawuf itu bukan hati, ya, bukan hati yang ada dalam fisik manusia. Qalbu di sini maknanya jiwa kita, ya, atau nyawa kita, dan dia akan terus hidup walaupun badan kita kembali kepada tanah nantinya, ya. Fa in ghaliba ala qalbihi ma'al imani ghalabatan.
Kalau iman ini sudah menguasai jiwa kita secara penuh, saat iman kita kepada Allah, ya, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada para nabi, iman kita kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi, juga iman kita kepada para malaikat, dan terakhir dan tidak kalah pentingnya, iman kita kepada qada dan qadarnya Allah, yang baik maupun yang buruknya. Kalau itu semua Bapak Ibu telah menguasai jiwa kita, telah menguasai qalbu kita, azala anhul ghadab. Salah satu indikatornya apa? Nggak ada lagi marah-marah dalam diri orang itu, ya, karena yang dia lihat itu bukan perantara yang menyebabkan dia marah, tetapi dengan iman yang telah menguasai jiwa seseorang, dia meyakini betul yang membuat banyak orang marah-marah itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Penyebab itu hanya menjadi perantara, ya. Azala anhul ghadaba ala wasa'id. Hilanglah rasa marah dia terhadap semua perantara yang membuat dia tidak senang. Bapak Ibu ditipu sama orang, ya. Penipuan itu tidak akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izin. Maka maling yang menipu kita itu perantara yang Allah kasih sekali lagi untuk menguji kita. Apakah kita tetap taat di jalan Allah, atau itu membuat kita goyang dan menjauh dari jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala minta kita di jalan tersebut, ya. Jadi tidak tertipu dengan perantara, tapi selalu melihat setiap peristiwa itu dengan kacamata hakikat. Bagi siapa? Bagi imannya yang telah menguasai jiwa orang tersebut. Nah, kita jujur-jujur saja Bapak Ibu, belum sampai level kita kepada iman seperti yang dijelaskan tadi sama Imam Al-Ghazali. Ada suatu peristiwa yang tidak membuat kita senang, masih marah-marah kan kita sama perantara, ya, minimal marahnya nggak berlarut-larut. Minimal Bapak Ibu setelah itu langsung sadar bahwa dia ini dikirim sama Allah untuk buat kita marah-marah. Tapi kita nggak akan marah kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang ada dalam pemahaman jiwa kita Bapak Ibu, kita nggak mencak-mencak marah sama orang. Kita pasti punya pengendalian diri karena semua ini tentu atas izinnya Allah. Waridha anhum wa syukra lahum. Ya, begitu juga sebaliknya, kita tidak akan pernah maksimal ridha dan berterima kasih penuh kepada manusia karena kita memandang dengan kacamata iman, nikmat, anugerah, rezeki yang kita peroleh itu dari tangan manusia yang lain cuma perantara. Hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala al-wasaita fi qalbihi manzilatal kalam. Maka pada saat itu Bapak Ibu, saat iman telah menguasai jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah, wa nazala al-wasait, dia selalu memposisikan perantara dalam setiap kehidupan kita, fi qalbihi, dalam jiwa orang yang beriman, manzilatal kalam wal yad, ya, pada posisi pulpen atau pena dengan tangan, ya, fi haqqil mun'imi bitauti, ya, pada hubungan orang yang memberi nikmat kepada orang lain dengan tanda tangan. Kita gak pernah bersyukur kan dengan pulpen, terima kasih pulpen, karena berkat kamu SK naik pangkat saya sudah ditandatangani sama Pak Menteri. Bodoh betul orang seperti itu. Kita terima kasihnya kepada orang yang mentandatangani SK kita itu, tidak melihat perantara.
bahwa menteri untuk mentandatangani SK kita itu butuh pulpen. Tapi orang yang cerdas Bapak Ibu tidak pernah berterima kasih dengan pulpen. Terima kasihnya kepada orang yang berkehendak untuk mentandatangani sebuah kertas yang dengan kertas itu kita mendapatkan nikmat. Nah, jadi itu hubungan hakikat dengan perantara. Begitu juga dalam semua peristiwa kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah yang membuat kita senang atau sebaliknya yang membuat kita musibah, itu semua perantara saja. Hakikatnya dalam kacamata orang yang beriman, yang mengirimkan itu semua adalah Allah. Semua itu terjadi atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yashkurul kalam. Kita orang yang cerdas tidak pernah berterima kasih dengan tulus kepada pulpen, walal yadda, atau kita juga tidak pernah berterima kasih kepada tangan yang menulis atau mentandatangani pada selembar kertas, wala yaghdabu alaihima, atau sebaliknya, kalau pulpen ataupun tangan itu tidak mentandatangani atau tidak menteken SK kita, kita juga enggak marahnya sama pulpen ataupun tangan tersebut. Bal yarahuma alataini musakharataini wa wasitataini. Orang yang beriman selalu memandang baik tangan maupun pulpen sebagai alat, ya, musakharataini yang tunduk, wa wasitataini atas perintah dari orang yang berkehendak, yang punya tangan dan menggenggam pulpen. Jadi hukumnya hanya sebatas perantara. Ya, tapi ya tadi Bapak Ibu, ini sekali lagi konsep para ulama terdahulu bisa hidup bahagia, tapi kita sebagai manusia modern yang hidup dengan ilmu pengetahuan kadang-kadang sulit betul memahami hubungan-hubungan seperti ini. Ya, maka agak heran ya kalau ada orang tertimpa musibah kemudian larut dalam kesedihan, itu imannya gak kuat. Ada orang juga sebaliknya dapat nikmat banyak kemudian dia jumawa, itu tanda imannya gak kuat. Seharusnya orang yang imannya baik, kalau dia dapat musibah, iya dia sedih karena manusia biasa. Tetapi kita dilarang terlalu lama larut dalam kesedihan. Ada orang yang membuat kita marah, wajar kita marah. Tapi kemudian larut dalam kemarahan sampai punya dendam kesumat, punya hasad, sampai sumpah-sumpahi orang, itu tidak benar caranya, ya. Langsung harus punya kontrol diri. Kontrol diri untuk tidak sedih berlarut-larut, kontrol diri untuk tidak marah sampai mengamuk dan menyumpahi orang lain. Satu kata kuncinya Bapak Ibu, iman kita kepada Allah, bahwa semuanya yang telah terjadi itu pasti atas seizin daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuat kita sedih, orang yang membuat kita marah, itu perantara saja. Ya, dia sedang menjalankan tugas dalam tanda kutip yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya untuk membuat kita sedih, untuk membuat kita marah. Begitu juga kalau Bapak Ibu datang orang, ya, bawa banyak anugerah, banyak bawa nikmat, banyak bawa rezeki kepada kita, jangan terlalu menjadi penjilat, membenarkan apapun yang ia lakukan meskipun salah. Karena sejatinya nikmat itu bukan dari dirinya. Nikmat itu, rezeki itu datangnya dari Allah. Dia hanya sebagai perantara saja. Maka syukur kita secara penuh jiwa selalu harus dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara pandang iman dari kacamata tasawuf, ya.
Jadi manusia itu hanya perantara saja untuk menguji apakah kita beriman atau kita menyimpang dari jalan Allah. Itu maka ada ayat kan dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum ba'dan fitnatan atasbirun wa kana amru rabbuka nasiba. Wa ja'alna ba'dakum ba'da, Allah telah menjadikan sebahagian kalian untuk sebahagian yang lain fitnah sebagai ujian hidup. Atas birun, maka banyak-banyaklah bersabar. Itu mau tidak mau Bapak Ibu. Kadang-kadang anak kita buat kita marah, sebenarnya bukan si anak yang buat marah, tapi perintah Allah mau lihat kita marahnya berlarut-larut atau bisa mengendalikan diri. Itu fitnah, ujian dalam kehidupan kita. Kalau itu berkaitan dengan musibah, kita sabar. Kalau itu berkaitan dengan nikmat, kita syukur. Faqad sara muqinan bil makna tsani. Jadi bagi orang yang sudah punya pengendalian diri dalam melihat dinamika kehidupan seperti itu rupa, kata Imam Al-Ghazali, faqad sara muqinan bil makna tsani, maka dia sudah masuk ke dalam kategori iman dalam makna yang kedua, atau keyakinan dalam makna yang kedua. Bukan hanya sekedar dan semata-mata yakin kalau Allah itu ada, tapi keyakinan dalam makna kedua ini iman. Kalau yang membuat ini itu terjadi dalam kehidupan kita hanyalah Allah. Sedangkan manusia ataupun yang lain peristiwa itu hanya sebagai perantara saja. Wahwal asyraf. Tentu kalau ilmu itu sudah duduk di dalam jiwa kita, kita dipandang dalam ilmu tasawuf menjadi orang lebih mulia daripada hanya iman dalam level yang pertama yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu. Iman yang selama ini kita pelajari kan di sekolah-sekolah, di madrasah, di balai pengajian apa? At-tasdiqu bil qalbi, ya kan? Wa nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Ya, percaya dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Ya kan, itu definisi umum dari yakin. Tapi iman ini Pak melampaui itu. Dia bukan hanya sekedar percaya dengan hati, bukan saja mengakui dengan lisan dan mengamalkan seluruh perintah agama dengan anggota tubuh, tapi meyakini sebenar-benarnya yakin kalau apapun yang terjadi itu semua perantara dan tidak akan mungkin terjadi kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan terlampau kecewa kalau terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita. Jangankan kita ini manusia biasa Bapak Ibu, Nabi aja banyak keinginannya A yang terjadi B, ya kan? Betapa kecewanya Nabi Muhammad di awal mula saat beliau ditolak mentah-mentah saat hijrah ke Taif. Ya kan? Kecewa betul Nabi Muhammad. Karena dalam pikiran Nabi, dalam strategi dakwahnya Nabi, kayaknya Taif itu tempat strategis untuk mengembangkan dakwah Islam. Secara geografis jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Mekah, cuma 70 sampai 80 km saja. Apalagi penduduk Taif Bapak Ibu, ya, ramah-ramah, para petani, daerahnya sejuk, subur, tidak seperti kota Mekah. Ditambah lagi pemimpin kota Taif di zaman itu masih pamannya Nabi, adik sepupu dari Aminah binti Wahab, ibunya Nabi, Abdul Yalel namanya. Tapi setibanya di Taif salah semua kan? Apa yang dibayangkan Nabi nggak terjadi. Itu Nabi aja terjadi seperti itu. Maka kita ini bukan siapa-siapa dibandingkan Nabi. Nah, tapi Nabi karena dibimbing sama wahyu, beliau cepat recovery. Sempat kecewa karena dihina, ya,
lecehkan, tapi beliau sadar dengan imannya itu, beliau sadar. Nah, sampai dalam doanya itu kan, fa in lam yakun ghadabuka alayya fala ubali. Ya Allah, ini apapun yang sudah terjadi hari ini, saya sudah berdarah-darah, muka bonyok, gigi patah, asal engkau nggak murka sama saya nggak peduli, saya ridho menerima. Itu kan puncak iman itu, Bapak Ibu. Nah, kita apalagi Pak, nggak bonyok kayak Rasulullah. Paling rugi 1 miliar. Paling sempat jalan-jalan ngomong sendiri tengah malam dijemput sama istri kan. Makanya jangan selingkuh. Kalau lagi gitu istri tua yang jadi andalan ya, lagi senang tinggalin istri tua. Ya kan? Paling kita gitu kan ujian hidupnya kan? Nah, maka jangan terlalu banyak bersedih ya. Wa huwa samratul yakinil awali wa ruhuhu wa faidatuhu. Tapi masuk ke makna yakin yang kedua ini tidak mungkin ya, kalau tidak didahului oleh pemahaman yakin pada tingkat yang pertama ya. Sama lah, tingkat lebih tinggi ya, pasti harus melalui tingkat yang lebih rendah, tidak mungkin kita loncat. Nah, maka disebut oleh Imam Al-Ghazali wa huwa samratul yakinil awal. Ini semua buah saat kita memupuk dengan baik makna yakin yang dasar yang pertama. Apa itu tadi? Tasdiqu bil qalbi, percaya dengan hati, wa nutqu bil lisani, ngomong atau ucapkan dengan lisan, dan al amalu bil jawari, kita amalkan dengan anggota tubuh kita, wa ruhuhu wa faidatahu, ruh kita ya, dan kita mendapatkan faedah dengan keyakinan itu, baru kemudian kita kembangkan masuk pada level berikutnya. Wa mahma tahaqqaqa anna syamsa wal qamara wan nujuma wal jamada wan nabata wal hayawana wa kulla makhluqin fahiya musakharatun bi amrih. Kapan saja kita meyakini bahwasanya matahari, bulan, bintang, wal jamat, segala benda yang mati, wan nabatat, segala macam jenis tumbuhan, wal hayawanat, dan juga semua jenis hewan, wa kulla makhlukin, dan setiap makhluk hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, fahiya musakharatun bi amrih, semuanya Bapak Ibu pasti dia tunduk kepada perintah dan ketentuan Allah ya. Cuman melalui yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itulah yang sering kita sebut dengan hukum alam ya. Tunduknya kepada Allah nggak semena-mena juga Bapak Ibu. Allah nggak semena-mena suruh terbit matahari di malam hari, bulan di pagi hari, itu semena-mena namanya ya. Suruh kambing makan daging dan kelinci, kambing makan daging kambing makan daging dan harimau makan wortel, itu Allah semena-mena itu ya. Buat apa? Mengubah sunnatullah. Allah itu bukanlah zat yang semena-mena, walaupun itu mungkin sekali bagi Allah ya. Bisa kan Allah ciptakan manusia nggak pakai bapak, cuma punya ibu? Bisa. Contohnya apa? Siapa? Isa dengan Maryam. Tapi kenapa yang lain nggak bisa? Cukup satu saja sebagai bukti Allah Maha Bisa. Tapi nggak boleh berulang kepada yang lain. Kenapa? Nanti rusak. Apa? Sunnatullah itu, hukum berkembang biak manusia, diciptakan manusia itu berpasang-pasangan, jantan dengan betina, laki-laki dengan perempuan, kawin baru punya keturunan. Itu sunnatullahnya gitu. Tapi Allah ingin bagi tahu juga sama kita melalui kisah Al-Quran, kalau nggak pakai pejantan, nggak ada laki-laki, bisa juga perempuan hamil itu, kalau Allah sudah berkehendak ya kan. Ada unta bisa keluar lahir dari batu nggak melalui rahim betinanya. Bisa nggak? Bisa. Buktinya apa? Ontanya Nabi Soleh. Bisa Allah buat. Tapi kenapa nggak diulang berturut-turut pada hari-hari belakangan? Jangan, cukup sekali saja. Kenapa? Karena nanti rusak tatanan
rusak yang namanya sunnatullah. Nah itu Allah tidak mau semena-mena Bapak Ibu, rusak pola nanti dalam kehidupan manusia. Nah, maka di dalam Al-Quran pada surat Fussilat ayat ke-10 ya, Allah menceritakan kepada kita, summastawa ila sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ittiya tau'an aw karhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam pada langit wa hiya dukhanun, dan dia berbentuk seperti awan. Faqala laha, Allah berfirman atau memerintahkan kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi, ittiya, datang kalian dua kemari kepadaku, tau'an aw karhan, senang atau dalam keadaan terpaksa. Matahari atau langit dan bumi pada saat itu berkata, qalata ataina ta'iin, kami lebih memilih datang menghadapmu Allah dalam keadaan patuh dan tunduk. Maka langit dan bumi ada hukum semesta Bapak Ibu. Melalui hukum semesta itulah mereka tunduk kepada perintah dan aturan-aturannya Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, ya kan, kata Allah dalam Yasin, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan pada rotasinya, kita bisa hitung kalender. Kalau matahari diubah-ubah, dikotak-katik sama Allah, rusak kalender manusia Bapak. Wal qamara qaddarnaha manazila ada kal urjunil qadim. Begitu juga dengan bulan, berputar pada rotasinya dari bulan, kemudian kecil ya, sampai nanti bulan lagi pada setiap tengah bulan. Nah, itu semua musakharatun bi amri, tunduk pada ketentuan Allah. Asyams matahari, wal qamar bulan, wan nujum bintang ya, wal jamad segala bentuk benda mati, wan nabatat segala bentuk makhluk hidup atau tumbuh-tumbuhan, wal hayawanat begitu juga hewan ya, wa kullu makhluqin, dan setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa taala cipta, fahiya musakharatun bi amrih, semuanya tunduk dalam perintahnya Allah. Hasba tasakhuril kalami fiyadil kalbi, sebagaimana tunduknya pulpen ataupun pena di tangan seorang penulis. Pulpen itu Bapak Ibu tidak punya kehendak, dia tidak punya keinginan. Yang berkehendak membuat dia menulis satu kata, kata menjadi kalimat, kalimat jadi baris, baris jadi paragraf, paragraf jadi lembar-lembar, lembar-lembar jadi buku, itu penulisnya, yang bukan pulpennya. Begitu juga semesta ini kan tulisan Allah, ayatullah kan di situ disebut ayatul kauniyah. Ini kan karyanya Allah, coret-coretnya Allah Pak. Bedanya coret-coretnya Allah jadi semesta. Coret-coret Bapak itu pasti dua gunung, ada matahari di tengah. Kita waktu SD dulu gambar coret-coret, jadinya dua gunung, ada matahari di tengah, taruh burung dua ekor, hamparan sawah. Paling kita gitu Pak coret-coretnya. Alam semesta ini coret-coretan Allah, maka dia tunduk kepada si pencoretnya. Ya, sebagaimana lukisan yang kita buat itu tunduk kepada karya kreatif atau imajinasi dari orang yang melukisnya itu ya. Nah ini yang menariknya, wa annal qudrata al azaliyata hiyal masdaru lil kulli, dan itu semua Bapak Ibu masdarnya, pilarnya itu apa? Al qudratul azaliyah, satu kemampuan yang tidak akan pernah habis dan binasa, tak berawalnya. Jadi kalau ada orang yang mengawali kita Pak, kita mulai belakangan, kita susah betul menyusul orang itu. Apalagi kita tahu punya energi yang terbatas, pasti kita tidak akan pernah bisa menyusul, mengalahi satu orang yang energinya tidak pernah terbatas. Pasti Pak, itu tidak bisa. Sudah dia start duluan lari, dan orangnya sangat kuat, powerful betul, energinya nggak habis-habis. Sedangkan kita startnya telat, energi kita terbatas, pasti kita akan kalah.
Nah, itu yang disebut dengan al-qudratul azaliyah. Kemampuan Allah itu melampaui segala kemampuan makhluk, karena Allah yang mengadakan makhluk dari tiada. Nah, maka pergunakan energi kita kan terbatas, betul Pak. Usia dibatasi oleh usia, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh energi, dibatasi oleh kesehatan kita. Nah, maka gunakan itu sebaik mungkin untuk beribadah, beramal soleh, membuat banyak manfaat kepada orang, supaya apa? Hidup kita bermakna. Kalau kita nggak menyadari itu, kita bukan Allah yang energinya tak terbatas. Nah, pilih-pilih kegiatan Bapak Ibu. Kalau kegiatan itu dianggap tidak baik, tinggalin. Kata Nabi, bukan kata saya itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri Islam orang itu sudah baik apa? Dia bisa meninggalkan satu perkara yang tidak ada manfaatnya buat dirinya. Pilih-pilih, selektif. Apa ya tadi? Kita bukan qudratul azaliyah. Power kita itu bukan azali seperti Allah yang tak terbatas. Kita limited, sangat terbatas. Nah, maka saya suka itu dalam cerita-cerita tasawuf Bapak Ibu. Tak pernah saya sampaikan di sini atau enggak. Ya, penting sekali kita mengukur diri itu, penting sekali. Ada orang miskin sekali dalam hidupnya. Satu hari menghadap seorang raja yang maha kaya, minta diberi anugerah dikit supaya hidupnya terberdayakan lah, jangan miskin sekali lah, minimal ada sepetak tanah. Datang menghadap raja ke istana, raja tolong belas kasihani rakyatmu yang miskin, yang papa, yang mustadafin ini. Raja karena sangat kaya dan sangat penyayang, sangat pengasih kepada rakyatnya pun akhirnya iba lihat rakyat yang miskin ini mengemis-ngemis di pintu istananya raja. Akhirnya raja ngajak rakyatnya itu, kau lihat nih, ayo jalan-jalan sama aku. Nih ada lihat nih, sepanjang mata memandang ini terhampar sawah. Ini punya saya semua, kata raja. Dan saya mau kasih sebahagiannya untuk kamu. Sejauh kamu berjalan dan bisa kembali lagi ke sini, nah sebanyak itu tanahnya saya kasih buat kamu. Tapi syaratnya jangan sampai kau balik kemari sebelum tenggelamnya matahari. Silakan kau berjalan sepanjang yang kau mau. Tapi ada batas waktunya. Batas waktunya apa? Sebelum tenggelam matahari kau harus sudah balik di tempatku ini. Aku tunggu di sini, kata raja. Benar nih, benar, kata raja. Bukan sore. Oh, saya banyak punya tanah. Larilah si fakir tadi itu. Lari ini sepanjang saya berjalan, tanah ini jadi milik saya ini, semeter panjang itu. Jalan terus, sudah 1-2 jam, 3 jam jalan, lihat ke belakang, oh masih nampak raja, masih bisa saya balik. Jalan lagi dia, lihat lagi masih nampak walaupun sudah mengecil raja, sudah sangat jauh. Dia lupa Pak, masa kecepatan jalan tidak secepat dengan masa kecepatan waktu dia kembali. Karena waktu dia jalan itu masih pagi hari, suasananya masih sejuk, suhunya masih sejuk, kekuatan dia masih kuat, masih muda dia. Tapi waktu dia balik di sore hari, terik suhunya, tenaganya sudah habis. Dia akhirnya lupa itu. Waktu dia mau kembali, nggak sampai ke tempat raja itu sebelum tenggelam matahari, sudah malam sampai. Raja pun udah pergi balik ke istana. Dan karena dia tidak bisa menepati janjinya dengan raja, akhirnya raja nggak punya terikat apapun, mau kasih semeter tanah pun enggak, karena dia gagal balik ke tempat raja sebelum tenggelam matahari. Numis-numis lagi orang ini, raja kasih kesempatan kedua, saya yang penting dikasih sepetak tanah aja, kasih kesempatan kedua. Enggak, kata raja, nggak ada kesempatan kedua, udah dikasih nggak syukur. Karena numis-numis, karena sangat sedih, akhirnya singkat cerita mati orang ini. Karena dia nggak punya sepetak tanah pun, nggak tahu mau dibawa kemana jasadnya ini sama masyarakat, mau dibawa
global sini ditolak karena dia nggak ada tanah. Akhirnya masyarakat di tempat itu minta sama raja-raja, kasihan Pak sama dia. Dia ini nggak ada tanah, ini mau dikubur di mana? Ya udah kalau gitu ambil tuh 1 kali 2 meter. Nah, pesan moralnya dalam itu Bapak Ibu ya. Maka saya nasihati terutama yang tenaganya sudah mulai kurang. Ya saya akan nyebut usia ya, yang tenaganya sudah mulai kurang. Ciri-cirinya kata Buya Hamka 4. Uban sudah bertabur, kulit kendur, mata kabur, gigi sudah gugur. Itu mau dekat-dekat tidur itu. Banyak-banyak perbaiki diri. Nah, walaupun secara hakikat boleh jadi yang tenaganya powerful boleh juga mendahului orang-orang yang sudah lemah ini. Ya, nggak ada tercela Bapak Ibu mempersiapkan diri sebaik mungkin kalau 4 tanda itu sudah ada, nggak tercela itu. Yang banyak-banyak baik semua orang, ya jangan buat orang marah. Kalau orang tersinggung rendah hati minta maaf, itu ya. Banyak habiskan waktu di rumah ibadah, di tempat-tempat sosial, bantu orang lain ya. Karena tadi kita nggak punya kudratul azaliyah, itu yang membedakan kita dengan Allah. Maka disebut di sini sama Imam Al-Ghazali, Allah bisa gitu. Kenapa? Wa annal kudratal azaliyata hiyal masdarul kulli. Allah bisa semuanya tunduk kepada kepentingan Allah, sehingga kita harus yakin yang semua terjadi ini perantara aja, semua atas kehendaknya Allah. Allah bisa seperti itu kenapa? Dia punya al-qudrah al-azaliyah. Kita sebaliknya makhluk, tunduk kepada perintah Allah terbatas sekali. Nah, maka tidak ada salahnya ya kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal soleh ya. Istaula ala qalbihi ghalabatu tawakkuli waridha wa taslim. Jadi orang yang meyakini betul itu bahwasanya ada yang namanya kudrah azaliyah itu sama Allah, tidak ada sama makhluk. Istaula ala qalbihi ghalabatu tawakkul, maka jiwanya itu baru disesaki, dibanjiri, dipenuhi, dikudeta oleh ghalabatu tawakkul. Tawakal yang maksimal ya. Nah, nanti itu kita jelaskan pada pertemuan yang datang. Waridha, penuh dengan ridha, nerima, lebih tenang, enggak denial, enggak nolak. Kalau terjadi sesuatu Bapak Ibu nolak, ini enggak benar, ini salah dia, itu paling enggak bahagia orang seperti itu. Terima ya. Itu ridha bahasa agamanya. Wa taslim. Pada akhirnya tingkat yang lebih tinggi dari itu taslim ya. Taslim itu memasrahkan diri. Seperti Ismail ya, dapat perintah sembelih itu. Allah nyebutnya kan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Pada saat Ismail pasrah aja, nggak pakai syarat apa-apa. Ismail kan nggak ngomong gini ya, baik boleh sembelih saya tapi tunggu saya nikah dulu. Kan enggak gitu Ismail. Atau tunggu saya adil balik dulu. Enggak. Ketika dapat perintah itu langsung falama aslama wa tallahu lil jabin ya, dia tunduk, dia serahkan lehernya itu. Wana dainahu ayya Ibrahim, kami panggil kemudian Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau sudah membenarkan perintah Allah. Kadzalika inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah cara kami membalas budi-budi orang yang baik. Itu cara kita. Jadi kalau itu sudah menguasai, sudah membanjiri jiwa, baru akan muncul ghalabatu tawakkul. Insyaallah besok kita akan cerita itu ya. Apa itu tawakal yang semaksimal mungkin ya. Waridha, begitu juga ridha yang semaksimal mungkin. Wa taslim, kepasrahan diri kita yang maksimal, yaitu ciri-cirinya yang lain ya. Selain tadi nggak mudah kesal, nggak mudah marah lagi karena menganggap semua ini perantara ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu cara untuk jadi orang baik seperti itu ya.
tetap husnudzon, tetap mendoakan, itu cara jadi orang baik. Kita kan lewat pengajian ini terus berusaha menjadi orang baik, ya kan, di dalam melalui pengajian, melalui ilmu agama. Semoga apa yang telah kita sampaikan ya pada kesempatan malam ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan ini pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum